Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti biasa setelah pertandingan gue ambil dari manunited.com reaksi Ralf Rangnick atau interview Ralf Rangnick terkait dengan pertandingan tadi ya, kekalahan telak menghadapi Liverpool 4-0. Tapi selain dengan Ralf Rangnick, gue ingin ambil dulu, ini ada interview dengan seorang Bruno Fernandes. Uh, dan ini dilakukan dengan Sky Sports dan dikutip oleh manunited.com, dan gue ambil ini dari manunited.com. Menurut Bruno Fernandes ini adalah hasil yang sangat buruk. Sekali lagi, tidak banyak yang bisa saya katakan. Tentu saja kita memohon maaf, meminta maaf kepada fans. Tentu saja itu tidak cukup ya, tapi tentu saja hanya hal ini yang bisa kita lakukan sekarang. Fans tidak layak untuk mendapatkan hasil seperti ini, tidak layak mendapatkan permainan yang seperti kita tampilkan hari ini. Mereka layak untuk mendapatkan yang lebih sebenarnya dari kita. Cara mereka mendukung kita sampai dengan akhir, mereka masih tinggal di tempatnya walau sampai menit peluit terakhir di bunyikan. Tentu saja mereka seharusnya ini layak mendapatkan lebih dari kita. Tentu saja kita punya hal-hal yang harus kita katakan juga, tapi dalam kali ini kita menyimpan itu di dressing room. Kita tahu tidak banyak yang kita bisa lakukan karena pertandingan juga sudah selesai. Kita harus segera memikirkan untuk laga selanjutnya yang sekali lagi akan menjadi laga yang juga cukup berat. Kita melihat ke diri kita melihat ke dalam diri kita. Kita juga harus segera mengetahui apa sebenarnya yang salah. Kita ini sebenarnya mewakili klub besar. Tentu saja kita akan terus berusaha sampai dengan akhir. Kita harus bisa terus bersaing. Kurang lebih demikian ini yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Tentu saja masih ada beberapa kalimat, tapi gue udah tangkap intinya. Seperti biasa, mohon maaf melihat pertandingan ke depan. Gue tahu sih pemain pasti down ya. Mudah-mudahan banyak pemain yang down, itu saja sih. Karena kok sampai tidak down gue nggak ngerti lagi. Tapi menurut gue juga mungkin ada pemain mungkin ya yang rasanya ya biasa-biasa aja, nggak tahu mungkin. Langsung aja ke Ralf Rangnick. Disinggung soal masalah penampilan di babak pertama yang sangat-sangat buruk. Ralf Rangnick mengatakan sangat-sangat mengecewakan di babak pertama. Gol yang kita kebobolan setelah 6 menit tidak termasuk di rencana permainan. Ya, itu terlalu terbuka, ruangannya terlalu terbuka untuk menghadapi Liverpool, dan itu merupakan salah satu kekuatan Liverpool untuk memanfaatkan ruang terbuka dengan melakukan transisi. Itu sangat-sangat menyebalkan dan seharusnya kita tidak melakukannya. Lalu setelahnya ada cedera yang dialami oleh Paul Pogba. Kita tidak punya pemain yang bisa memenangkan bola secara natural. Itulah kenapa kita harus bermain dengan 5 back. Tapi kita berganti di babak kedua. Di 25 menit awal pertandingan di babak kedua ini lebih baik. Tapi tetap saja kita tidak banyak menciptakan momen untuk diri kita, walaupun kita berada di daerah mereka. Tapi setidaknya itu adalah pertandingan yang cukup terbuka di awal 25 menit babak kedua. Lalu setelahnya kita kebobolan gol ketiga, dan itu tentu saja mengakhiri pertandingan. Ya, gue sepakat sih tadi setelah di babak kedua tuh sebenarnya Manchester United sempat ada beberapa momen bermain bagus ya, terutama di lini tengah, walaupun masih kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Liverpool. Tapi tadi gue sempat berharap kalau ini dilakukan secara terus-menerus, secara intensif, mungkin kita akan mendapatkan hasilnya mungkin. Tapi setelah gol ketiga, gue sepakat dengan yang dikatakan Ralf Rangnick, ya selesai pertandingan.
Lalu diberikan komentar juga soal masalah cedera dari Paul Pogba. Ya, dia menarik ototnya ya. Sepertinya saat ini bukan cedera yang seperti Fred punyai, yang tentu saja mudah-mudahan bisa selesai di 1 minggu. Saya takut saya khawatir kalau Paul Pogba tidak akan tersedia ketika pertandingan menghadapi Arsenal dan juga Chelsea. Ini kalau begini menurut gue Fred tidak ada. Scott McTominay walaupun tadi ada di bangku cadangan, tapi gue nggak tahu itu di bangku cadangan beneran dia sudah siap atau cuma formalitas. Gue nggak tahu. Kalau memang bener ada tidak bisa dimainkan Paul Pogba, praktis lini tengah, lini vital, ya kedalaman skuadnya untuk pertandingan menghadapi Arsenal dan juga Chelsea yang menurut gue juga cukup penting, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, komentar soal masalah gol ketiga yang membunuh harapan. Kalau saja kita mampu mencetak 1 gol, itu mungkin akan merubah jalannya pertandingan, tapi kita tidak menciptakannya. Dan seperti yang saya katakan, kita sempat memiliki momen-momen kita di sekitar pertahanan mereka, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Kita tidak bisa memanfaatkan momen-momen tersebut. Dan lagi-lagi gol ketiga dari mereka adalah tentang melakukan pressing. Untuk bermain dengan 10 atau 12 yard ya, atau jarak, umpan pendek dari Elanga itu tidak masuk akal. Semua orang tahu dia adalah pemain dengan bola di belakang garis, bukan di kakinya. Artinya ya dia ini harus dikasihkan bola-bola ruangan begitu ya. Kalau menurut gue, tanggapan gue sih begitu kurang lebih. Tapi ya mereka hanya menunggu bola. Dan ini tentu saja sama dengan ketika kita kebobolan menghadapi Everton. 6 detik setelah bola ada di 6 detik setelah transisi itu berlangsung ya, bola berada di gawang kita. Ya tadi terlalu banyak sih gol-gol yang menurut gue berasal dari transisi Liverpool yang memang cukup bagus, cukup tajam, dan dilakukan juga dengan cepat. Dan Manchester United kewalahan. Dan banyak sekali sih sebenarnya Manchester United ini gol yang tercipta karena lawan ini melakukan transisi dari bertahan ke menyerang yang cepat dan Manchester United tidak bisa mengantisipasinya. Tadi banyak sekali gol, di antara 4 gol dari Liverpool itu yang begitu. Gol melawan Everton pun juga demikian. Gua langsung ingat gol menghadapi Southampton pun juga demikian. Terlalu banyak gol yang berasal dari perubahan transisi lawan yang tidak mampu diantisipasi oleh pemain-pemain Manchester United, pemain tengah maupun juga pemain belakang utamanya. Lalu soal masalah komentar kalau pemain Manchester United tidak cukup atletis ya. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia, artinya pemain-pemain tersebut ya. Tapi kita tidak cukup fisikal atau kita tidak cukup atletis. Menghadapi tim seperti ini, kalau Anda ingin menciptakan masalah, Anda harus punya sedikit momen counter attack yang Anda ciptakan. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Dan itulah kenapa kita kalah 4-0. Saya sangat yakin para pemain yang ada di starting 11 tahu tentang bagaimana pentingnya pertandingan tadi. Tidak hanya soal masalah papan klasemen di liga, tapi juga tentang fans dan juga supporter. Tapi untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertandingan seperti tadi, kita harus bisa di atas mereka. Ketika Anda menyerang mereka, Anda harus bisa menciptakan problem untuk mereka. Di babak pertama, kita tidak melakukannya sama sekali. Di babak kedua, kita melakukannya hanya 25 menit. Lalu disinggung juga tentang kenapa dia atau Ralf Rangnick ini memainkan Hannibal Mejbri ya. Normalnya tentu saja ini lebih baik untuk memberikan salah seorang pemain seperti dia
memberikan debut ya. Ketika Anda ketinggalan 3-0. Yang dimana kita belum pernah ketinggalan 3-0 cukup sering di musim ini. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memainkannya dia, memberikan dia menit bermain sejumlah 10 menit ya. Mungkin dia ini agak sedikit terlalu termotivasi di dua momen tersebut, karena tadi kan ada sempat dia ada dua momen keras dari Hannibal Mejbri, salah satunya dihadiahi oleh wasit dengan kartu kuning. Tapi saya pikir wasit melakukan hal yang tepat, tidak mengusir dia di dari lapangan, terutama di foul kedua. Tadi itu kan sempat diprotes karena dianggap itu merupakan kartu kuning kedua. Tapi setelah dilihat tadi menurut gue sih nggak separah itu juga sih, dan gue juga sepakat dengan Ralf Rangnick. Lalu disinggung soal masalah pertandingan selanjutnya menghadapi Arsenal. Ralf Rangnick mengatakan, saya sudah sering mengatakan di minggu-minggu yang lalu kalau kita harus bisa realistis. Saya tidak tahu berapa banyak pemain yang akan tersedia. Mudah-mudahan kita bisa memiliki beberapa dari mereka, dari pemain yang absen itu untuk pertandingan melawan Arsenal. Tapi saat ini saya tidak tahu. Pertandingan akan berlangsung 4 hari lagi. Tapi untuk kita sekarang, kita harus bisa fokus ke pertandingan selanjutnya. Ya, gue sih mendengar atau mengetahui kabar soal masalah, oke, sebelumnya ada Fred, Scott McTominay, sekarang Pogba juga, central midfield merupakan tanpa mereka cedera ya, central midfield atau lini tengah ini merupakan salah satu lini yang Manchester United harus perbaiki ya. Tapi sekarang mereka kekurangan pemain di sana. Artinya nanti akan ada modifikasi yang harus dilakukan oleh Ralf Rangnick. Gua nggak tahu siapa nanti yang akan ditaruh di lini tengah. Pastinya Nemanja Matic yang tersedia, tapi siapa lagi setelahnya? Sementara pertandingan menghadapi Arsenal away ke Emirates, menurut gua sih dengan amatiran itu penting dari dua sisi, bukan hanya di klasemen, tapi juga soal masalah klub, identitas klub, fans dan juga supporter. Ini tentu saja sangat sulit keadaannya. Dan ya kalau balik lagi ke soal pertandingan tadi, analisa dari Ralf Rangnick, gue sepakat. Di babak pertama tidak berjalan, kebobolan terlalu cepat itu juga membuat sistem atau tidak berjalan juga. Pastinya mental pemain goyah, tambah bikin permainan tidak berjalan juga. Di babak kedua kita punya sebenarnya momen 25 menit, tapi kita tidak mampu mencetak gol. Dan tadi Ralf Rangnick juga mengatakan mengandai-andaikan kalau seandainya ada gol, ya gue sepakat. Kalau seandainya di 25 menit itu ada gol, tentu saja keadaan berbeda. Tapi kalau gue tambahkan opini gue ya kenyataannya Manchester United ini kesulitan untuk mencetak gol. Dalam 2 kemenangan terakhir, lawan Tottenham Hotspur 3-2 dan juga kemarin menghadapi Norwich 3-2, hanya 1 orang yang mencetak 6 gol total itu. Dan pemain itu tidak bermain, tidak berada di atas lapangan hari ini. Artinya menurut gue ada permasalahan di kedalaman skuad. Tidak ada pemerataan. Artinya tidak ada pemain yang mampu menggantikan Cristiano Ronaldo ketika Cristiano Ronaldo tidak bermain. Sekarang dia ada urusan pribadi yang sedang berduka, tidak bisa bermain. Tapi kan menurut gua ya itu tadi, kita tidak punya backup. Mungkin tadinya backup yang diharapkan adalah seorang Edison Cavani. Edison Cavani pun cedera. Dan penampilan Edison Cavani di beberapa pertandingan terakhir pun juga tidak impresif banget. Jadi menurut gua ya tim ini benar-benar sedang down sih. Dan sekarang tinggal bagaimana para pemain ini bisa bounce back secara psikologikal dan juga secara mental supaya siap ke pertandingan besok Sabtu menghadapi Arsenal. Dan ini juga salah satu tugas besar dari Ralf Rangnick, bukan hanya menaikkan mental ya bersama dengan timnya, tapi juga mempersiapkan strategi dengan kemungkinan skuad yang akan timpang lagi nih menghadapi tuan rumah Arsenal.
Kurang lebih demikian tanggapan tadi dari Bruno Fernandes dan juga Ralf Rangnick tentang kekalahan menghadapi Liverpool yang cukup telak. Ini gue ambil dari manunited.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.